teman-teman musisi hari ini membuat chart sendiri sampai mungkin nyanyi aja pun tidak dikasih fees sedikit Ya, jadi gini, ini kan pertama memang hari ini kita hadir ini untuk Sumatera. Oke, yang sebenarnya kan sebetulnya banyak sekali daerah-daerah lain selain Sumatera. Sekarang Bandung udah mulai juga, kalau nggak salah mulai hari ini ya, arah juga gitu. Jadi memang hari ini yang mengumpulkan dana itu memang for Sumatera, 100 musisi untuk Sumatera. Tapi Mamanya yakin setelah ini pun akan ada penggalangan dana untuk daerah-daerah. Aku punya keyakinan bahwa ini bukan cuma Sumatera aja, ya, penggalangan dana. Jadi kita musisi, masya Allah, alhamdulillah, kayak Mamina dengan teman-teman ya, dengan teman gimana. Begitu dibilang kayaknya nanti tanggal 16 kita bicara tanggal 16 bukan tanggal 7 ini ya. Tanggal 16 nanti siapa yang bisa ikut dalam waktu sekejap aja, kira-kira sekitar 13 sampai 14 penyanyi bisa ikut gabung di acara yang di Kemang di Campfield itu yang tanggal 16. Nah, untuk yang tanggal 7 ini memang sudah ada beberapa kan, Mas Tompi juga ajak teman-temannya gitu. Nah, Mama Ina memang tadinya sih di acara yang tanggal 16, tapi hari ini Mama Ina juga datang karena Mama Ina ditelepon sama Abdul Kadri. Mama Ina bisa datang lah ya yang tanggal 7 ini. Kami berharap akan ada tambahan yang bagus, kalau mau ikutan nyanyi, mungkin ada yang ikut donasi, seperti itulah kira-kira. Aku sih dengan senang hati selama kita bisa melakukan hal yang baik. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kan penyanyi semua benar-benar tanpa bayaran gitu ya. Kalau menurut aku kayak puasa ya, dalam setahun itu bulan puasa kan cuma sebulan. Masa sih yang 11 bulan itu kita makan enak semua tanpa ini, ya sebulan itu kayaknya nggak ada apa-apanya. Nah, seperti apa yang kita lakukan sekarang ini adalah kita bernyanyi, menghibur orang, mengajak orang untuk ikut berdonasi. Aduh, masa sih kita kepikiran, gak ada kepikiran sama sekali, satu sen pun di dalam otak kami itu gak ada sama sekali. Jadi karena menurut Amina nih ya, kita kan masing-masing kayak kalian diberikan talenta, punya kebiasaan dalam menyampaikan berita seperti kita bisa bernyanyi. Itu adalah satu alat buat untuk kita sebagai manusia ya bisa melakukan kebaikan dalam hidup itu lewat bakat kita itu. Dan aku yakin kalian juga semua dapat, insya Allah dapatan yang baik dari alam, dari Tuhan, bahwa kalian menyampaikan hal-hal yang baik, mengajak juga banyak orang untuk ikut berempati lewat berita-berita. Ya, Amira mungkin dalam sepekan kemarin mungkin ngeliat berita-berita juga gemes juga nggak sih? Gemes apa tuh? Kayak misalkan penampilan orang lain akhirnya. Nah sekarang gini, kalau Mama Ina nih orangnya yang termasuk kayak gini ya. Tuhan pasti punya rencana dengan apapun yang terjadi di atas bumi ini. Kita nggak tahu rencana Tuhan dengan adanya penebangan pohon yang sedemikian banyak, kemudian terjadilah segala bencana-bencana ini. Mamina tuh selalu berpegangan bahwa pasti Tuhan punya rencana. Cuman ini yang ditunjuk siapa nih yang ngerjain gitu, bahasanya gini ya. Kalau misalnya Mamina harus pendek nih rambutnya, tapi orang nggak suka gitu, tapi harus pendek karena terus kamu potong rambut Mamina, kamu yang ditunjuk sama Tuhan untuk melakukan itu yang nggak disukai oleh orang gitu. Tapi ternyata mungkin rambut pendeknya Mamina itu untuk kesehatan Mamina, bisa seperti itu. Jadi Mamina yakin Tuhan punya rencana, insya Allah saudara-saudara kita yang kita cintai banyak yang menjadi korban. Insya Allah Tuhan punya perhitungan sendiri. Kita nggak tahu apakah beliau semua yang meninggal ini menjadi satu nanti mendapatkan pahala yang luar biasa. Mungkin
mereka menjadi korban untuk menyelamatkan ratusan juta manusia di atas bumi ini, kan kita nggak tahu ya. Jadi kalau Mama Ina sih Bismillah selalu mencoba untuk positive thinking, karena bahasanya Mama Ina selalu bilang gini, jangan pernah suuzon sama Tuhan, jangan pernah berpikiran jelek sama Tuhan, selalu berpikiran baik oleh Tuhan, karena Mama Ina yakin semua yang dilakukan oleh Tuhan itu pasti untuk kebaikan kita semua loh. Tapi memang ada beberapa yang harus menjadi orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi istilahnya kalau di rumah tuh jadi pagar, jadi ininya lah, tiangnya segala macam, kan berat ya, tapi dia punya kegunaan yang luar biasa dan jadi manusia yang bermanfaat untuk kehidupan manusia banyak di atas bumi ini. Jadi mungkin itu yang Mama Ina bisa sampaikan. Mama Ina punya pengalaman nggak sih saat bekerja atau berkunjung main di Aceh, Padang ataupun Sumatera? Belum dong, kan ini kan kejadian baru ya. Enggak, maksudnya sebelumnya ada pengalaman nggak singgah? Nyanyi ke sana. Oh nyanyi, kalau nyanyi iyalah kita punya pengalaman di sana. Artinya Seperti ya? apa di sana gitu? Ya, aku rasa sih semua sama, di semua tempat itu sama, dengan pastinya dengan ciri-ciri khasnya sendiri. Kita nggak tahu lah, pokoknya kita memang benar-benar sedih dengan kejadian ini, walaupun kita harus bersabar, harus mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi. Insya Allah kalian semuanya juga membantu kami yang sekarang melakukan juga untuk kebaikan banyak orang ini lewat berita-beritanya kalian. Ajaklah manusia banyak untuk berempati, melakukan kebaikan sebisa mungkin. Terima kasih buat kalian yang telah menyampaikan berita-berita. Jadi Mama Ina dengan beberapa musisi semua turut menyumbangkan donasi untuk Sumatera dan Aceh. Dengan kita nyanyi itu sebenarnya udah donasi besar. Kalau bisa bertanya gitu, menginginkan uang nggak? Ada. Kita juga ada yang menyumbangkan secara rupiah gitu. Uang juga ada. Cuman biasanya kita nggak sampaikan. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh para penyanyi, para musisi itu adalah donasi yang luar biasa besar. Seperti kalian tahu bahwa ya ini pekerjaan kami juga ada value-nya dalam penampilan. Nah, value itu pastinya cukup besar, yang itu artinya donasi juga besar untuk acara. Dan juga seolah-olah menjadi berlomba-lomba dalam hal positif nih dari kalangan artis, memberikan donasi. Berlomba-lomba naon kami. Memberikan donasi yang semakin besar, semakin Nggak. terutama Kalau Raffi Ahmad 15. bahasa berlomba-lomba agak sedikit nggak serak ya Mama Ina. Tapi yang jelas kalau ada yang tanya, ayo dong Mama Ina ikut sumbangsi donasi. Pertanyaan Mama Ina, kalian selama ini kemana aja? Karena kami biasanya kami ini musisi penyanyi itu biasanya jadi garda terdepan untuk mengajak orang ikut berempati, berdonasi seperti itu. Jadi kalau ditanya seperti itu, pertanyaanku adalah kalian kemana aja selama ini? Karena memang kami semua musician, penyanyi itu selalu ada untuk acara-acara seperti itu. Selain memberikan donasi, mereka juga turun langsung nih Mami membantu. Iya, ada yang turun langsung. Mami bakal kesana nggak? Seperti gabungan artis seniman Sunda ya, GAS ya, dan GAS juga kami lakukan itu sudah belasan tahun. Nah, yang aku tahu nanti GAS akan nanti ada beberapa artis yang benar-benar langsung datang ke sana. Aceh, pokoknya ke Sumatera. Kami ada mengumpulkan dana, dan dana memang dari dulu kami selalu mengumpulkan dana, dan dana itu akan kita diserahkan itu pada saat yang ada yang membutuhkan. Jadi yang aku tahu sih nanti ada beberapa artis yang langsung turun ke tempat. Mami, di balik ini juga ada fakta menarik atau fakta unik di mana ada rumah ibadah yang nggak tersentuh sama sekali di tengah bencana yang begitu dahsyat. Gimana nih menurut Mami? Rumah ibadah? Masjid. Oh ya, kalau menurut aku itu biasanya menjadi satu tanda yang Tuhan berikan pada kita bahwa apapun yang terjadi, suatu hal yang suci itu biasanya diselamatkan.
Jadi insyaallah kita mensucikan hati dan pikiran, semoga kita semuanya diselamatkan sama Tuhan. Dan satu lagi, dan juga ada ibu-ibu yang cuek terhadap harta-hartanya, dia malah memilih membersihkan Al-Quran. Seperti apa nih? Bagaimana? Daripada membersihkan harta-harta, dia malah lebih memilih membersihkan Al-Quran di tengah genangan air banjir. Oh gitu, ya itu sebuah pilihan. Karena kita juga nggak bisa menjudge seseorang misalnya mencoba untuk menyelamatkan hartanya. Nah karena kita juga nggak tahu apakah harta itu menjadi sesuatu hal yang baik untuk banyak orang nantinya. Jadi kita nggak bisa menjudge itu. Jadi mungkin buat dia ini lebih berarti, tapi ada juga orang yang ini lebih berarti, ini harta yang aku bisa berikan kepada banyak orang. Jadi aku nggak bisa menjudge apa-apa, cuman alhamdulillah kalau memang melakukan sesuatu yang terbaik.